Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari PT Bex Memories yang memproduksi kotak tisu dari cangkang kerang. Next. Jadi opening statement untuk pertama kali saya buka ini kita akan membahas tentang limbah dulu. Limbah yang saya bahas di sini tentang limbah yang berada di lautan seperti ada plastik, ada sisa-sisa makanan dan lain-lain. Tapi di sini saya akan lebih membahas secara rinci tentang limbah cangkang kerang yang sangat banyak ditemui di pesisir pantai. Yang saya rasa kalau kita olah bisa menjadi eh, sebuah produk yang memiliki nilai tambah. Di Ibaratnya itu sampah bukan sekedar masalah lingkungan, melainkan juga persoalan keberlanjutan jangka panjang untuk bumi kita. Dan di sini statementnya 67% masyarakat Indonesia kini lebih memilih produk daur ulang dan dengan menandakannya meningkatnya kesadaran akan produk ramah lingkungan. Tani cangkang kerang ada dalam setiap hari dan sangat disayangkan kalau kita tidak mengolahnya untuk mendapatkan nilai jual yang lebih tinggi. Next. Nah, masalah yang kita hadapi di lautan ini beragam macam. Seperti yang saya bilang pada sebelumnya tentang kita membahas tentang limbah cangkang kerang yang sering mencemari lingkungan karena dibuang sembarangan dan jarang dimanfaatkan. Padahal limbah ini bisa didaur ulang menjadi produk ramah lingkungan seperti kerajinan. Nah, kerajinan ini dapat menambah nilai jual. Jadi stop membuang sampah ke laut atau kita harus lebih membuka terhadap limbah untuk menjaga bumi kita. Next. Nah, solusi yang saya tawarkan ini tentang banyaknya limbah cangkang kerang itu. Di sini kita akan memproduksi sebuah kotak tisu. Kotak tisunya bukan kotak tisu biasa, melainkan kotak tisu yang unik dan ramah lingkungan. Kenapa unik? Karena kotak tisu ini terbuat dari limbah cangkang kerang yang sering kita sepelekan dan banyak di pesisir pantai. Kita mengusung konsep dari alam untuk keindahan rumah. Jadi kotak tisu ini juga memiliki nilai estetika, produk lokal, dan mendukung daur ulang. Terbuat dari perpaduan bahan triplek dan kita hias dengan cangkang kerang. Kita desain secara handmade, kita desain secara serius agar memiliki keunikan tersendiri. Dan karena ini menggunakan limbah, ini menjadi produk yang ramah lingkungan. Cocok untuk dekorasi rumah kalian atau kalian yang punya usaha kafe maupun untuk kalian bawa oleh-oleh karena sebagai pengingat bahwa kalian berkunjung ke pantai. Usaha ini muncul sebagai solusi inovatif untuk mengurangi limbah cangkang kerang yang banyak ditemukan di daerah pesisir. Produk ini menilai estetika yang memiliki daya tarik tersendiri bagi konsumen yang menginginkan rumahnya bernuansa alam, terutama bernuansa pantai. Dengan desain yang menarik, tapak tisu kerang ini dapat menjadi produk yang dapat bersaing di dalam industri kerajinan tangan serta berkontribusi terhadap masyarakat pesisir melalui penciptaannya kerjasama terhadap kotak tisu yang ramah lingkungan ini. Next. Nah, jadi PT kita, PT Bex Memories dengan logo yang ada di samping sebelah kanan atas itu. Tujuan dan manfaatnya, produk kotak kerang ini untuk mengurangi limbah, terutama limbah cangkang kerang dengan mengolahnya menjadi kerajinan bernilai jual tinggi. Selain itu juga dapat mempromosikan produk khas daerah yang memiliki nilai seni dan budaya serta mengembangkan desain tapak tisu yang inovatif sesuai tren pasar. Manfaatnya antara lain mendukung pelestarian lingkungan dengan produk ramah lingkungan, meningkatkan daya saing industri kreatif berbasis sumber daya kelautan, serta menyediakan produk unik dan artistik untuk mempercantik dekorasi rumah atau tempat usaha. Next. Lalu kita masuk
Pada apa sih kotak tisu kerang itu? Kotak tisu kerang merupakan produk kerajinan tangan yang unik dan elegan terbuat dari kombinasi bahan alami dengan sentuhan seni. Produk ini dibuat dengan menggunakan cangkang kerang asli yang ditumpuk dari pesisir pantai, lalu diolah dan disusun dengan rapi, menciptakan desain yang menarik. Dan eh, jadi untuk kotak tisu ini bisa juga menjadi kenang-kenangan dari pantai yang kita kunjungi, terutama Pantai Kenjeran yang sesuai dengan studi kasus kami. Next, lalu kita masuk pada produk atau mock-up dengan keunikan produk yang pertama yaitu material alami yang bernilai karena eh, tidak semua tempat bisa terdapat pantai ya, jadi kurangnya limbah kerang di berbagai macam daerah itu. Lalu kita masuk pada handmade dengan sentuhan seni. Yang ketiga yaitu elegan dan cocok untuk berkreasi. Yang keempat merupakan eksklusif dan bernilai seni. Yang kelima yaitu elegan dan cocok untuk berbagai dekorasi dan memiliki nilai budaya dan kearifan lokal. Lalu untuk uji produk terhadap pasar, dan berikut merupakan data faktor yang paling penting menurut dalam pembelian produk kotak tisu ini dengan daya tahan yaitu sebesar 10% dari kuesioner yang sudah kita masyarakat atau wisatawan yang ada di tempat wisata Pantai Kenjeran. Yang kedua yaitu inovasi dengan nilai sebesar 8% dan bentuk sebesar 18% dan banyak lainnya. Berdasarkan hasil uji pasar, kami mengetahui komponen apa saja yang dibutuhkan untuk mengetahui apa yang kami butuhkan untuk dapat bersaing di pasaran dalam pembuatan kotak tisu kerang. Next. Lalu pada distribusi dan market, distribusi adalah proses penyaluran produk dari produsen ke konsumen, sedangkan market adalah tempat atau kegiatan jual beli di antara penjual dan pembeli. Dengan distribusi kotak tisu kerang offline, yang pertama yaitu toko oleh-oleh dan kerajinan lokal, yang kedua galeri dan pameran, yang ketiga pusat oleh-oleh bandara atau stasiun, yang keempat hotel, resort, atau restoran pesisir. Untuk distribusi online-nya, kita pasarkan melalui marketplace lokal, platform kerajinan nasional dan internasional, website toko online dan media sosial, dan platform pemerintah. Next. Selanjutnya, model bisnis. Dalam perusahaan kita menggunakan model bisnis B2C, yakni bisnis to customer. Jadi, kita uh, memulai bisnis ini langsung merujuk kepada customer. Jadi, model bisnis ini tuh seperti customer meminta bentuk yang seperti apa, terus warna yang seperti apa. Jadi model B2C ini adalah pendekatan bisnis dari mana perusahaan menjual produk atau jasa langsung kepada konsumen. Fokus utama B2C ini adalah memberikan pengalaman yang mudah, cepat, dan personal melalui platform digital online maupun offline. Selanjutnya, bisnis flow. Dalam perusahaan kita, bisnis flow ini yang pertama melakukan pengumpulan kerang atau limbah kerang yang berada di pesisir pantai. Terus kita menyerahkan kepada perajin lokal atau pengais kotak tisu, yakni perusahaan kita sendiri. Terus
terus jadi langsung limbah kerang itu langsung diolah menjadi sebuah kotak tisu. Sebelumnya kita eee, kembali ke model bisnis tadi, B2C, kita melakukan pendekatan kepada customer, untuk untuk customer mau minta produk yang seperti apa. Jadi jika sudah, langsung dipasarkan ke toko e-commerce atau toko offline. Selanjutnya analisis kompetitor. Dalam perusahaan kita memiliki beberapa aspek, yakni 7 aspek. Yang pertama bahan baku, keunggulan, kelemahan, harga, daya tahan, target pasar, distribusi. Dari ketujuh aspek ini kita membandingkan beberapa kompetitor seperti kotak kayu jati, kotak tisu plastik, kotak tisu kain batik, kotak tisu anyaman bambu, dan kotak tisu akrilik. Dalam perusahaan kita, PT Beats Memories memiliki keunggulan, yakni bahan ramah lingkungan, desain unik, bernuansa pantai, kokoh dan tahan lama, dan memiliki nilai estetika dan emosional bagi para pengguna. Ada teman saya yaitu Reno Ananda, yaitu menjadi CEO yang berperan sebagai pemimpin tertinggi perusahaan, bertanggung jawab atas keseluruhan operasional dan arah strategis perusahaan. Fungsi utama dari teman saya yaitu untuk mengambil keputusan besar, mewakili perusahaan pada publik, menjalin relasi dengan investor, dan memastikan visi serta misi yang tercapai. Yang kedua ada saya menjabat sebagai COO, yaitu berperan mengelola operasi sehari-hari, memastikan semua proses berjalan efisien dan sesuai standar. Yaitu selanjutnya ada Widya Tama, teman saya yang menjabat sebagai CMO, yaitu berperan sebagai mempertanggungjawabkan atas strategi pemasaran dan branding perusahaan, yaitu untuk menyusun kampanye pemasaran, meningkatkan brand dan riset pasar dan strategi digital marketing. Yang terakhir ada teman saya yaitu Eri Editya yang menjabat sebagai CTO, berperan sebagai memimpin pengembangan dan penerapan teknologi di perusahaan, yaitu berfungsi untuk meriset dan mengembangkan teknologi, keamanan data, dan serta inovasi produk teknologi. Next. Di sini yang terakhir ada kesimpulan, yaitu produk kotak tisu kerang berpotensi bisnis tinggi karena memiliki kelebihan nilai estetika daripada kotak tisu lainnya. Desain yang bernuansa pantai memiliki market yang jelas dan bahan daur ulang menjadi keunggulan tersendiri di pecinta lingkungan. Sebagai produk ini sangat layak dipasarkan dan serta untuk mengurangi limbah sampah di pantai tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.